Ya, terima kasih Ibu Pimpinan dan pimpinan yang hadir pada hari ini dan juga seluruh anggota Dewan yang hadir, teman-teman, rekan-rekan, dan juga yang saya hormati Pak Menteri dengan seluruh jajarannya. Izin Ibu Pimpinan, hari ini saya pakai dasi supaya saya agak tenang, karena gemes juga ngelihat situasi seperti ini. Kalau keluar otak aktivis saya, berat ini barang. Jadi saya pakai dasi biar agak gagah dan saya jadi anggota DPR beneran gitu. Jadi terima kasih pimpinan sudah memberikan kesempatan buat fraksi Nasdem untuk menyampaikan. Yang menjadi pertanyaan kita adalah bahwa bulan Agustus 2024 ini mungkin sama seperti yang lainnya, bahwa masyarakat sudah melaporkan ke DKP Provinsi Banten dan ditemukan adanya pembangunan pagar laut sepanjang 7 km. Nah, ini tidak ada respon sama sekali dari kementerian, dan tadi yang disampaikan juga oleh teman dari Gerindra bahwa ini muncul setelah viral. Nah, ini kalau seperti ini terus setelah viral-viral ini juga kan bahaya, karena kita pasti fraksi Nasdem ini tidak hanya bicara Banten, Bekasi, tapi juga harus menyeluruh, dicek kembali, dicek ulang masalah-masalah ini agar di kemudian hari menteri tidak disibukkan oleh hal-hal yang sifatnya seperti ini lagi. Karena setelah viral ini muncul di mana-mana kasus-kasus yang sama. Nah, ini harus menjadi perhatian Pak Menteri. Karena kemarin saya di media sudah menyampaikan bahwa kami Nasdem mendukung program Pak Presiden Pak Prabowo dalam rangka menertibkan dan juga bicara tentang program pangan, dan saya meminta untuk Pak Menteri dievaluasi. Itu permintaan saya, tapi bukan fraksi, tapi saya sebagai anggota Dewan yang melihat ini sangat luar biasa, karena Pak Menteri muncul ini harusnya kan kemarin itu menyelesaikan masalah, jadi problem solver, bukan Pak Menteri bikin statement malah menjadi masalah. Itu kan yang terjadi. Nah, ini harus juga menjadi perhatian Pak Menteri, supaya juga Pak Menteri pada saat muncul juga harus punya solusi. Saya melihat Angkatan Laut sudah benar karena itu perintah Panglima tertinggi, tapi Pak Menteri sebelumnya muncul disegel. Nah, ini harus ada evaluasi, karena bagaimanapun sepanjang rentang dari Agustus sampai Januari 2025 kemarin juga kami turun ke wilayah mangrove, kita ketemu dengan nelayan. Saya tanyakan, ya nelayan selama ini merasa terganggu dengan adanya pagar itu. Jadi ini harus menjadi perhatian kita semua agar Pak Menteri juga ke depan bisa bekerja lebih baik. Nah, bukankah setiap pemanfaatan atas ruang laut itu pada dasarnya harus memiliki persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau PKK PRL. Nah, dari Kementerian Kelautan ini kan harusnya juga tahu, karena 266 HGB tersebut itu mendapatkan PKK PRL dari kementerian yang Bapak pimpin harusnya kan. Enggak, maksudnya harus tahu, Bu, harus mengerti, harus tahu, harus tahu. Karena gini juga Pak, karena seperti di Bekasi, ini contoh di Bekasi Pak, kemarin waktu ditanyakan, ini Kepala Dinas Kelautan Jawa Barat Hermansyah mengakui pemagaran laut tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara. Tapi sisi lain, Kementerian Kelautan menganggap ini ilegal. Makanya sejak awal saya berharap koordinasi yang jelas dari tingkat kementerian sampai tingkat kabupaten, Pak. Nah, ini kan problemnya dinas-dinas ini langsung di bawah bupati, di bawah gubernur. Jadi mungkin kementerian agak sulit untuk berkoordinasi. Itu yang terjadi kalau menurut saya. Karena juga saya ke daerah saya kebetulan Pandeglang Lebak ini kan juga laut, termasuk masalah lelang segala macam, untuk pompa bensinnya itu koordinasinya agak sulit, terus izin-izin juga. Nah, ini
memang harus kita pikirkan bagaimana koordinasi kementerian dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten bisa sinkron. Nah ini kan terjadinya kan tidak ada sinkronisasi. Ini mungkin yang saya lihat jadi problem di DKP juga. Jadi ini menunjukkan bahwa KKP dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah tidak ada sinkronisasi. Nah itu yang saya minta supaya bagaimana caranya itu ada sinkronisasi antara kementerian dengan pemerintah daerah. Mungkin itu beberapa gambaran yang saya sampaikan dari fraksi Nasdem. Yang paling penting sekarang ini kan kalau HGB itu ada di laut, dulu saya nggak percaya kalau ada orang punya girik laut, Pak. Dulu wah kita punya girik laut, ternyata sekarang beneran ternyata ada HGB di laut ya. Ini jadi pertanyaan kita, dan itu tidak mungkin kan, itu kan harus pasti ada koordinasi. Makanya juga ini menandakan bahwa koordinasi antar kementerian ini juga bermasalah menurut saya. Itu kan terbukti pada saat kemarin bicara segel, yang satu membongkar, tiba-tiba kemarin Pak Nusron juga bicara dicabut, memang hak Pak Nusron, tapi kan seharusnya ada koordinasi karena wilayah yang diberikan HGB itu juga ada di laut kan gitu kan. Jadi koordinasi antar kementerian juga saya harapkan supaya bisa lebih efektif, supaya jangan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan ke masyarakat. Jadi itu intinya, Ibu Pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.